banjir. Sepertinya sudah menjadi rutinitas di negeri ini. Hampir setiap hari kita menyaksikan berita tentang banjir di media massa. Entah kesalahan siapa, namun yang pasti air adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa. Tak sedikit wilayah yang sering dilanda banjir yang akhirnya mengakibatkan kerugian harta benda, bahkan kehilangan nyawa. Kisah kali ini kita akan menyaksikan peristiwa banjir yang melanda sebuah kampung di Solo, Jawa Tengah. Puluhan warga terpaksa mengungsi karena rumah mereka dilanda air bah luapan dari Sungai Pengawan Solo. Air setinggi dada orang dewasa ini terus menerjang siapa saja. Dan dalam peristiwa ini, seorang gadis bernama Rosmiati tak sempat menyelamatkan diri. Tapi ajaibnya, Rosmiati bisa selamat. Keajaiban apakah yang terjadi? Ini dia kisahnya. Kenapa toh, Bu? Ini si Joko nangis minta coklat. Dek, jangan nangis ya. Nanti Mbak beliin coklat ya. Nggak usah kamu beliin. Udah Bu, nggak apa-apa, kasihan dia. Rosmiati sangat sayang terhadap adik-adiknya, terlebih terhadap Joko, adik bungsunya. Ia tak tega bila melihat Joko menangis. Karena rasa sayangnya terhadap adik bungsunya, Rosmiati nekat menembus hujan untuk membeli coklat yang diinginkan adik bungsunya. Tapi ketika langkah kakinya hendak mencapai rumah sepulang dari membeli coklat, mendadak angin kencang menerpa dan hampir membuat Rosmiati terjatuh. Aku yang ini. Le, di rumah masih banyak mainannya. Aku yang ini. Mas, ini piro Mas? 5.000 loro 5.000. Oh, ya wes tak tukoli loro Mas. Sayang. Makasih ya Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Hujan yang mengguyur kota Solo sejak kemarin seperti tak ada tanda-tanda berhenti. Sesaat di sore hari tadi hujan berhenti. Tapi selepas maghrib, hujan kembali turun dengan derasnya. Bahkan kali ini disertai dengan guntur yang menggelegar. Kecemasan mulai membayang di wajah Rosmiati. Ketika hujan deras mulai turun kembali, saya mulai cemas. Karena biasanya, jika selama 2 hari hujan tidak berhenti, kampung kami pasti kebanjiran. Dek, kok bolanya nggak dipakai main sih? Ya, ini. Lain kali, naruh bolanya jangan sembarangan lagi ya. Bu, Assalamualaikum. Salam. Ada apa, Pak? Bu, kata Pak Lurah kita harus segera mengungsi Bu ke balai kota. Kalau warga sini sudah mengungsi semua Bu. Ayo cepet Bu. Aku nyusul aja ya, Pak. Aku mau nunggu Asih pulang sekolah dulu. Ya, sudah. Bu, cepet. Rosmiati sangat peduli terhadap adik-adiknya. Ketika kami akan mengungsi, ia lebih memilih menunggu adiknya Asih. Hujan deras terus mengguyur kota Solo. Sebagian besar warga kampung Sangkrah telah mengungsi.
kecuali Rosmiati yang memilih tetap tinggal di rumah menunggu Asih adik perempuannya yang belum pulang sekolah. Tiba-tiba di tengah guyuran air hujan yang menderas, terdengar suara lolongan anjing yang menakutkan. Rosmiati gelisah sambil menyebut-nyebut nama adiknya. Apakah ini sebuah isyarat tetaplah di Miracle? Sekolah. Asih yang pulang terlambat hingga malam karena ada kegiatan. Di perjalanan Asih bertemu dengan warga yang mengajaknya mengungsi. Namun Asih setengah ragu mengikuti saran warga itu. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk Saya pulang. harus pulang, Pak. Ibu, Bapak, Baros. Ibu, Bapak. Tak kalah debit air sungai Bengawan Solo mulai meluap, warga pun diminta mengungsi ke tempat pengungsian yang telah disiapkan. Demikian pula dengan keluarga Suparno. Mengetahui ayah ibunya telah mengungsi, Asih pun menyusul. Kejadian banjir di kampung ini bukanlah yang pertama kali. Hampir tiap tahun banjir melanda kampung ini dan juga wilayah kampung sekitarnya. Pemerintah daerah pun telah mengantisipasi hal tersebut. Tanpa disadarinya Rosmiati tertidur. Cukup lama ia tertidur. Antara sadar dan tidak sadar, ia seperti mendengar ada seseorang yang memanggil-manggil namanya hingga membuat ia tersentak terbangun. Hari telah larut malam. Rosmiati pun bergegas keluar dari kamarnya, mencari tahu siapa yang memanggilnya. Di depan pintu rumahnya, Rosmiati memperhatikan keluar rumah. Suasana sepi. Tiba-tiba ia teringat kalau Asih belum kembali. Rosmiati bergegas masuk ke rumah hendak berkemas dan berniat mencari Asih. Tapi baru saja ia berada di ruang tamu rumahnya, terdengar suara gaduh di luar rumah. Saat suara-suara di luar rumah semakin jelas terdengar, saya tahu kampung saya pasti akan kebanjiran. Belum sempat Rosmiati berlari menyelamatkan diri, air bah lebih cepat datang menghantam dirinya. Rosmiati pun langsung terseret arus air yang deras. Teriakan Rosmiati hilang bersamaan dengan tubuhnya yang tenggelam. Rosmiati terus terbawa arus yang menggulungnya. Tangannya berusaha menggapai apa saja agar dirinya tak tenggelam. Namun apalah daya Rosmiati, dia terus terseret oleh gelombang air itu. Ketika tubuhnya timbul tenggelam dipermainkan oleh arus air yang deras, Rosmiati pun pasrah pada takdirnya. Namun hati dan bibirnya tak berhenti dan terus-menerus memohon dan meminta pada Yang Kuasa agar dirinya diselamatkan. Tiba-tiba saja, tangannya menggapai sebuah bola plastik mainan milik adiknya yang seolah mendekati dirinya. Dengan sergap, Rosmiati langsung memeluk bola mainan itu agar tubuhnya tetap mengapung di atas permukaan air. Tubuh Rosmiati yang berada di atas permukaan air itu terus diombang-ambingkan gelombang air bah. Dan bola mainan adiknya itu seolah menjadi pelampung yang menyelamatkan dirinya. Tuhan punya rencana. Ketika Rosmiati memaksakan diri untuk membelikan bola mainan untuk adik yang dia sayangi,
Dan bola mainan itu pula yang menyelamatkan nyawa Rosmiati. Seolah sang adik melalui bola mainannya hendak membalas kebaikan kakaknya yang selama ini menyayanginya. Bola mainan adik saya itu seperti memiliki mata, menghampiri saya dan menyelamatkan saya. Saya sangat bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebaiknya kamu jangan pergi karena cuaca mau hujan. Kisah kali ini mengangkat sebuah cerita dari musibah akibat kelalaian kita sebagai manusia. Seorang gadis bernama Andini meregang nyawa setelah jatuh dari atas jembatan. Jembatan itu roboh ketika Andini tepat melintas di atasnya. Dalam peristiwa ini tak seorang pun mengetahuinya. Andini harus berjuang sendiri menyelamatkan jiwanya. Tapi ajaibnya, pertolongan Allah menyelamatkannya. Keajaiban apakah itu? Ini dia kisahnya. Hari itu Andini memang berniat ke kampus untuk melakukan daftar ulang kuliahnya. Karena Iya, Bu. ini adalah Kamu hari jadi berangkat terakhir hari ini? pendaftaran. Jadilah Bu, kan hari ini pendaftaran ulang terakhir. Kalau enggak aku nunggu sebulan lagi dong. Tapi kelihatannya tuh di luar mendung. Mendung? Ah, cuma mendung aja kok Bu. Lagi pula aku kan bisa pakai payung. Ya udah, kamu hati-hati di jalan. Sekarang siap-siap, Gi. Andini Bos. tak ingin haknya sebagai mahasiswi gugur karena tak melakukan daftar ulang di kampusnya. Andini begitu yakin hari itu Burhan akan mengantarkannya ke kampus. Din, Iya ya. Orang tua hari ini Andini kamu yang jadi telah berangkat lama ke mengenal kampus. Burhan sebagai ya. teman dekat Andini Din, merasa lega. Sebaiknya kamu jangan pergi. Terutama Alia, karena cuaca mau ibunda hujan. Andini yang tak mau anaknya celaka. Nggak apa-apa ya. Aku kan nenek sama Kak Burhan. Jadi ayah nggak usah khawatir ya. Ya udah, terserah kamu. Ayah mau pergi, ada urusan di luar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Burhan terlambat menepati janjinya untuk menjemput Andini. Musibah kecil menghambat perjalanannya. Motornya kehabisan bensin dan membuat motornya mogok.
Wah, bensin habis lagi. Bensin jauh di sini. Andini kesal sekali. Ia enggan menjawab panggilan Burhan di ponselnya. Andini tak memberi kesempatan pada Burhan untuk menjelaskan mengapa dirinya tak segera dijemput. Puncak kekesalan dan kemarahan telah mencapai kepala Andini. Dan akhirnya Andini memutuskan untuk tetap ke kampus tanpa menunggu Burhan datang. Meski di luar hujan mulai turun membasahi bumi. Pada hari itu ada yang spesial dari Andini. Entah kenapa Andini hari itu ingin sekali mengenakan jilbab. Dia memilih jilbab yang warnanya sesuai dengan keinginan hatinya. Ibunya pun terheran melihat kelakuan Andini. Iya nih Bu, nggak tahu kenapa Dini tuh jadi pengen pakai jilbab hari ini. Rasanya adem banget Bu. Alhamdulillah. Mendung tuh. Kayaknya mau hujan. Ibu tengok ke depan dulu ya. Iya Bu. Din, sebaiknya kamu ke kampusnya pakai payung ya, Kak? Ibu ambilin ya. Iya Bu. Apakah kekukuhan Andini dan perubahan penampilan Andini dalam berbusana merupakan sebuah isyarat? Ikuti terus kisahnya. Meski hari mulai diguyur hujan, Andini tetap berangkat ke kampus. Andini tak bisa menunda lagi. Ia pun nekat menembus hujan dengan memakai payung pemberian dari ibundanya, Alia. Saya nekat waktu itu. Biarpun hujan turun dengan lebat, saya tetap berangkat ke kampus. Kehadiran Burhan membuat kaget Alia. Burhan pun menjelaskan bahwa mengapa dirinya terlambat pada Alia. Ibu, maaf. Tadi bensin saya habis. Mogok jadi motornya di jalan. Andininya kemana, Bu? Andininya baru aja berangkat ke kampus tuh. Udah berapa lama? Barusan itu tadi. Dan mengetahui kalau Andini sudah jalan lebih dulu, Burhan berpamitan dan akan menyusul Andini dengan motornya. Waalaikumsalam. Walau takut terlambat datang ke kampusnya, Andini tetap berhati-hati berjalan. Ia tak mau tergesa karena di samping jalannya licin, Andini khawatir adanya lubang yang bakal mengancam keselamatannya. Andini tiba di sebuah jembatan yang membentang menyeberangi Sungai Cisadane. Awalnya ada sedikit ragu dia berjalan. Namun dengan cepat dia menepis perasaan itu dan terus meniti jembatan itu. Dan setelah beberapa meter dia berjalan, tiba-tiba jembatan yang dilalui Andini mendadak roboh dan tanpa sempat mengelak, tubuh Andini pun meluncur masuk ke dalam sungai. Spontan Andini berteriak minta tolong, tapi tak ada orang yang mendengarnya. Tubuh Andini yang meluncur turun seperti tertahan payung. Sesaat sebelum tubuh Andini menghantam batu, tiba-tiba saja tangan Andini seperti bergerak memutar payung, hingga payung berada di posisi bawah dan menghantam bebatuan dasar sungai lebih dulu. Tubuh Andini yang melesat ke bawah seperti tersanggah oleh payung itu. Dan ibarat bantalan payung itu menghalangi tubuh Andini menghantam bebatuan. Dan Andini pun selamat. Badannya berguling dan sebelum matanya terpejam, karena hatinya terus memohon dan meminta pada Yang Maha Kuasa,
agar dia diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul kembali dengan orang yang dicintainya. Sesaat matanya pun terasa berat dan dia pun pingsan. Andini! Gua harus minta tolong sama warga. Andini ya. Kenapa itu Andini? Ya. Ayolah Andini. Andini gimana itu Andini? Tolongin Andini. Tenang. Tolongin Andini. Anak mama Andini. Ayo. Yang Maha Kuasa masih memberikan kesempatan hidup pada Andini. Sebuah sebab yang ajaib, tubuhnya yang meluncur dari atas ketinggian dan hancur menumbuk dasar sungai yang penuh dengan bebatuan. Makasih dia. Iya ya Allah, makasih. Ya Allah, dia udah bisa sadar dia ya Allah. Saya bantu ngangkat dia. Udah. Sabar. Bu, Ibu sabar. Sabar. Saya tak yakin kalau payung yang kecil itu mampu menahan tubuh saya. Tapi Allah punya kuasa. Saya bersyukur sekali dan tak akan menyia-nyiakan kesempatan hidup ini. Lagian juga kan besok Papa sama Firman besok mau pergi jauh. Air merupakan bagian dari kehidupan makhluk hidup. Tanpa air mungkin saja tidak akan ada kehidupan ini. Namun air juga bisa menjadi petaka jika datang dalam jumlah banyak dan tak terpendam. Seperti yang dialami oleh seorang ibu bernama Rasdina yang menyelamatkan kedua putrinya, padahal dirinya dalam keadaan pingsan. Sungguh kisah yang sangat menarik, bukan? Anda penasaran? Ini dia kisahnya. Sepulang dari sekolah, Andini dan Verina heran pada kelakuan Firman. Andini dan Verina mencoba menasehati agar Firman tak berkelebihan membeli makanan. Tapi dengan enteng Firman menjawab kalau makanan yang dia bawa akan dijadikan bekal baginya saat dia pergi jauh nanti. Jawaban ini jelas membuat kedua kakaknya bingung. Waalaikumsalam. Anak-anakku pada datang. Kenapa tuh sih? Nggak tahu tuh mah, dari tadi sikapnya aneh. Pulang sekolah ke warung langsung diciki yang banyak. Masa sih? Iya mah. Ya? Mas Firman. Gitu ah. Yaudah kita masuk dulu. Nggak seperti biasanya, kelakuan Firman aneh sekali. Bahkan saya dianggapnya tak ada.
Di saat makan siang bersama pun, Firman membuat ulah dan berkelakuan di luar sewajarnya. Rasina berusaha menegur anak laki-lakinya itu. Firman, kok makannya begitu sih, Nak? Kan aku lagi latihan, Mah. Biar nanti berenangnya bisa kuat. Ya berenang dia biasa aja, nggak usah pakai gitu-gitu. Nanti kan aku berenang di sungai yang gede, banjir. Firman, Andina, Verina, ini Nak. Firman, baju-baju kamu kemana, Nak? Ada sama papa, Mah. Kok bisa sih? Bukannya besok dibawa pagi-pagi? Ah, ini mah bajunya Firman udah di sini semua. Mah, ada apa sih? Enggak ada apa-apa. Udah, anak-anak balik tidur masing-masing ya di kamar ya. Semua ya? Iya, Pak. Iya. Ya. Ketika Rasina dan Komarudin masuk kamar, Rasina menanyakan ke Komarudin, kenapa memakai baju putih-putih? Ada apa sih, Mah? Dari tadi kok ngeliatin aku kayak gini aja sih? Apa baju ini sih, Pak? Setahu Mama tuh Papa nggak pernah pakai baju ini baru sekarang. Rasina merasa aneh karena dia tahu Komarudin paling tidak suka dengan warna putih. Iya, tapi perasaan Mama ini nggak enak. Beda Papa. Lagian juga kan besok Papa sama Firman besok mau pergi jauh. Ah, udahlah tenang-tenang aja. Ya nggak usah pikiran kayak gitu. Demi mendengar jawaban Komarudin yang terasa ganjil dan aneh itu, membuat Rasina tak bisa memejamkan matanya. Dia jadi berpikir demi melihat dan mendengar kelakuan suaminya itu. Apakah ini sebuah isyarat bagi Rasina? Tetaplah di Miracle. Ayo dong, Ma. Ayo nih, udah terlambat nih. Mama kalian kemana tuh? Ma! Oh. Pak? Papa? Ada apa lagi sih, Ma? Sini deh sebentar. Ada apa sih, Ma? Ini Pak, sebaiknya tuh piknik kita dibatalin aja deh Pak. Perasaan Mama tuh gak enak. Alah, itu kan hanya perasaan Mama aja. Udahlah, yuk kita berangkat aja. Lain kali kan masih bisa Pak. Gak enak perasaan Mama. Mama nggak mau ikut? Ya udah kalau nggak mau ikut tunggu aja di sini. Tadinya saya ingin membatalkan acara piknik ini, tapi saya tidak tega mengecewakan mereka. Mereka tiba dengan selamat ke tempat mereka tuju di salah satu sudut aliran sungai Ciliwung di kota Bogor yang masih asri dan indah. Komarudin sibuk dengan Firman, sementara Rasidi sibuk dengan Verina dan Andini. Saking gembiranya, Rasina sedikit melupakan rasa cemasnya itu.
Mereka pun segera memasang tenda yang dekat dengan aliran sungai agar lebih mudah aksesnya ke air. Namun tiba-tiba seorang warga melarangnya dan meminta mereka untuk tidak memasang tenda di tempat itu. Enggak kok, itu airnya juga masih nggak tinggi kok. Komarudin yang kesal tak menggubris saran warga itu. Bahaya, Pak. Bahkan dia menyuruhnya Ya deh, pergi. nanti kalau udah Komarudin tinggi, nanti menganggap ganti kalau ke warga dari itu tempat hanya lain. mengada-ngada saja. Iya, terima kasih udah dikasih tahu. Ya, Pak ya. Ya? Hati aja, Pak ya. Iya, iya. Oke. Makasih ya Mas ya. Akhirnya bisa di sini Mereka semua benar-benar tenggelam dalam suasana kegembiraan. Dan sementara itu, keadaan di hulu sungai sangat mengkhawatirkan. Dengan jumlah debit air yang besar terus meluncur ke bawah sungai. Kamu diam. Ayo, ini mau diapain nih? Masak aja, Pak. Yuk, ya. Ayo. Kita mau cari lagi nggak? Jadi, Pak. Yuk. Mama. Mama, aku dapat ikannya. Kenapa ada? Itu. Oh, berapa? Dede tuh yang mancing. Iya, tunggu. Apa? Sekarang dengan kita ini. Kita bakar rame-rame. Udah ngomong udah siapin dan udah siap. Berapa? Sabar, ya nanti kita bakar dulu ya. Oh, kan? Sekarang sedang apa? Sedang apa sekarang? Bangar ikan. Bangar ikan sekarang. Sekarang ikan apa? Bangar apa sekarang? Tuh, makan. Udah mau matang. Iya, sabar. Matang dulu ya. Sabar. Bentar lagi matang ya. Kekhawatiran Rasina terjawab sudah. Mama dengar Di suara. saat mereka tengah asik memanggang ikan hasil pancingan mereka, tiba-tiba saja terdengar suara gemuruh yang begitu besar. Mereka semua menengok ke arah asal suara itu. Dan dalam hitungan detik, suara gemuruh yang terjadi, suara banjir bandang itu langsung menghantam mereka tanpa ampun. Komarudin yang berada di depan mereka terhantam banjir bandang itu keras sekali. Dan terpental hingga kepalanya terbentur batu kali yang membuatnya tewas seketika itu juga. Dan gelombang dahsyat air sungai terus menggerus ibu beranak 3 ini. Air itu terus menghanyutkan mereka. Dengan kekuatannya mereka bagaikan sebuah mainan yang diombang-ambingkan. Tak ampun lagi. Mereka semua berusaha sekuat tenaga untuk melawan terjangan air itu. Dan berusaha tetap berada di atas permukaan. Rasina mampu memegang tangan kedua anaknya. Dia tak mau dipisahkan dengan kedua putrinya dengan memegangnya erat-erat. Rasina makin tak berdaya. Tenaganya sudah habis terkuras. Tapi dia tetap berusaha memegang tangan Andini dan Verina. Agar tetap mengapung dan berada di atas permukaan. Hatinya terus memohon dan bibirnya tak berhenti berdoa. Dia benar-benar dalam keadaan pasrah. Rasina ingin Yang Maha Kuasa menyelamatkan mereka bertiga. Dan di saat Rasina memejamkan matanya karena pingsan, Yang Kuasa menjawab permohonannya. Tubuh Rasina menjadi ringan bagai pelampung yang terus mengapung di atas air. Andina dan Verina terus bertumpu pada tubuh Rasina yang ringan. Dan karena kelelahan yang teramat sangat, Andina dan Verina pun pingsan dengan bertumpu di tubuh Rasina. Ombak air sungai itu pun membawa ketiga tubuh manusia itu menepi
dan terdampar di pinggir sungai hingga air pun surut. Takdir manusia sudah ditetapkan Yang Maha Kuasa. Rasina, Andina, dan Verina selamat dari terjangan banjir bandang dengan cara yang gaib. Dan inilah sedikit goresan dari Yang Maha Kuasa sebagai jawaban dari doa dan permohonan Rasina yang begitu pasrah padanya. Nasib suatu kaum tidak akan berubah kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Tuhan tahu jelas apa yang kita lakukan untuk menjadi pemenang dalam setiap usaha kita. Jika sudah demikian, takdir menjadi jawaban dari 1000 tanya dan 1000 usaha kita. Sebagai manusia, kita cukup pasrah dan menerima apa yang menjadi takdir kita. Keajaiban apa lagi yang akan kita saksikan di episode selanjutnya? Tetaplah terus di program ini dan yakinlah bahwa miracle itu ada.